itu aku ngerasa jadi kayak tanpa tujuan. Udah ada planning, tapi planningnya itu cuman di kepala aku. Halo Sobat Tumbuh, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan ya. Hari ini aku mau update challenge detox dopamin di hari kedua. Tapi sebelum masuk ke situ, aku mau cerita dulu gimana rasanya hari pertama aku melakukan challenge ini. Di hari pertama itu aku ngerasain ada dorongan pengen scrolling sebenarnya. Itu posisinya waktu aku setelah melakukan suatu kegiatan dan memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu. Nah, tapi karena aku sadar lagi melakukan challenge ini, jadi saat itu juga aku mengalihkan dorongan yang aku rasain itu ke hal lain yang lebih bermanfaat. Pada saat itu aku mengalihkannya ke kegiatan mengedit video, dan berarti rules yang aku buat kemarin udah cukup efektif ya untuk diterapkan dalam challenge ini. Tapi di hari kedua dengan rules yang udah aku buat itu rasanya masih ada yang harus sedikit direvisi. Jadi sekarang aku mau update rules yang kemarin jadi kayak gini. Nah, sekarang kita masuk ke cerita di hari kedua aku melakukan challenge ini. Waktu itu siang hari, aku lagi break dari kegiatan aku. Terus aku itu dapat notif dari Instagram. Sebenarnya itu notif dari semalamnya, cuman aku belum buka. Pada saat aku membuka Instagram, di beranda ada postingan salah satu selebgram yang emang aku ikuti, dan postingannya itu cukup menarik untuk aku kepoin lagi. Yang aku pikirkan saat itu, wah, dia gayanya bagus-bagus ya, kayaknya bisa nih jadi referensi kalau misalnya aku mau take foto. Semacam melihat referensi, tapi untuk saat ini menurutku belum begitu penting. Terus aku baru sadar setelah sekitar 10 menitan, dan di situ aku langsung kepikiran buat kasih hukuman baca buku selama 10 menit. Oke, sekarang kita move ke pembahasan selanjutnya. Teman-teman, kalau masih ingat, salah satu video yang aku singgung di konten sebelumnya, itu dijelasin juga langkah selanjutnya setelah melakukan detox dopamin ketika kita ingin mereset otak. Dari video itu dibahas kalau langkah pertama kan kemarin detox dopamin, itu tujuannya agar kita merasa bosan. Nah, penyebab kita bisa merasa bosan itu karena kita nggak ada supply instan dopamin yang biasanya kita lakukan. Setelah kita merasakan bosan, kita harus tahu kegiatan positif apa yang akan kita lakukan. Semisal, sebagai pengganti dari asupan dopamin yang dilakukan karena kegiatan minim effort atau minim usaha, aku akan menggantinya ke hal-hal yang lebih ada usahanya. Contohnya kayak kemarin aku udah membaca buku, terus juga mungkin teman-teman bisa mulai planning olahraga, pergi ke tempat yang teman-teman suka, mengerjakan tugas yang selama ini ditunda-tunda, atau hal lainnya. Nah, setelah kita tahu kegiatan positif apa aja yang akan kita lakukan, langkah selanjutnya adalah kita harus membuat planning harian yang akan dilakukan di setiap harinya. Karena dari pengalaman aku sendiri, ketika misal hari ini aku gak ada planning apa aja yang mau aku kerjain, itu aku ngerasa jadi kayak tanpa tujuan. Sedangkan banyak tugas-tugas atau hal-hal lain yang menuntut untuk kita kerjakan atau lakukan. Masalah planning ini juga jadi alasan kenapa di hari kedua aku melakukan challenge ini agak terasa kacau. Karena aku belum buat plan di pagi harinya. Sebenarnya aku tuh udah ada planning, tapi planningnya itu cuman di kepala aku. Jadi aku cuma mikirin hari ini aku mau ngerjain ini, terus nanti mau ngelakuin ini, mau ini, dan ini, kayak gitu. Tapi cuman di otak aja. Kalau untuk aku sendiri itu kurang efektif.
planning yang hanya di kepala itu kurang efektif. Jadi makanya aku selalu mencatat kegiatan-kegiatan apa aja yang harus aku lakuin di satu hari itu. Terlepas dari rutinitas harian. Ketika aku punya planning tertulis untuk hari itu, sekitar 90% apa yang aku tulis di planning tersebut itu terlaksana. Itu menurutku metode yang cukup efektif dilakukan kalau mau satu hari teman-teman sesuai dengan apa yang teman-teman pikirkan. Aku coba liatin contoh plan harian aku ya. Nah, ini adalah buku yang aku pakai. Nah, biasanya aku tulis yang pertama itu adalah hari, tanggal, kemudian kegiatan apa aja yang harus aku lakuin di hari itu. Nah, semisal aku bangga nih udah, wah ternyata bisa juga ya aku nyelesain semua kegiatan ini, semua tugas ini. Kalau misalnya kayak gitu, aku suka kasih kayak tulisan di sini apresiasi, good job gitu, good job me gitu. Jadi ada perasaan bangga terhadap diri sendiri gitu, dan ya patut diapresiasi meskipun itu hanya 1 hari 2 hari gitu. Di hari pertama aku ngelakuin challenge ini, aku merasakan adanya dorongan untuk melakukan scrolling konten. Tapi untungnya masih bisa dikendalikan. Untuk hari kedua, di hari kedua ini karena sibuk mengedit video, jadi nggak ada kepikiran untuk mencari hiburan dengan scrolling konten. Nah, itu yang aku rasain dan aku alamin selama 2 hari melakukan challenge detox dopamin ini. Coba teman-teman bisa sharing di kolom komentar kalau ada yang udah melakukan challenge ini juga. Bisa direview hari pertama yang dirasain itu apa, hari kedua apa, dan seterusnya sampai nanti di hari ke-7. Kasih tahu aku seberapa pengaruh challenge detox dopamin ini di kalian. Oke? Mungkin segini dulu aja yang aku sampaikan di video kali ini. Untuk teman-teman yang juga lagi bareng-bareng sama aku melakukan detox dopamin atau melakukan challenge-challenge yang lainnya, yang tentunya challenge yang bermanfaat untuk diri kalian masing-masing, aku cuma bilang semangat dan tetap fokus pada tujuan teman-teman serta nikmati setiap prosesnya. Terima kasih yang udah ikutin aku di hari kedua challenge detox dopamin ini. See you in the next video. Bye!